Terima kasih ya Yesus. Sebentar kami ingin memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Layakan kami semua Tuhan yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pimpin kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Bahkan Roh Kudus pun turun atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kami semua ya Tuhan. Dan kami akan memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan doa kami ini Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Saudara ingin memuji muliakan Tuhan, saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Mari kita akan angkat pujian, datanglah kebaikan. Haleluya. Karena salibmu. Haleluya.
di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami ada, ini pun karena salib Tuhan. Kerinduan kami untuk mengasihi Tuhan, untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami di hadapan hadirat Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, terimalah pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, karena kami meyakini di dalamnya pasti sudah Engkau memberkatinya. Dan kalaupun sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau juga akan berbicara bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua pada saat ini. Benar-benar kebenaran firman Allah dinyatakan buat kehidupan kami. Dan kami percaya ada rencana yang indah yang Tuhan ingin nyatakan buat kami semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Segala gangguan roh jahat penguasa di udara kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus saja yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Puji Tuhan, saudara, pada kesempatan ini kembali kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan berbicara tentang dosa, dan kemudian dikaitkan dengan apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Allah, bahwa segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman itu adalah dosa. Lebih baik kita baca akan ayat ini di dalam Roma pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-23. Roma pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-23. Minggu yang lalu juga sudah dijelaskan latar belakang dari ayat ini, atau munculnya ayat ini dilatar belakangi dengan ada perbedaan soal makanan. Ada yang suka makan daging, ada yang tidak suka makan daging. Tetapi kemudian itu jangan sampai menjadi batu sandungan buat orang lain. Dan di dalam ayat ini mengatakan seperti ini, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi ini adalah merupakan satu hal yang diingatkan oleh Allah. Dan kalau pada minggu yang lalu juga kita sudah mendengarkan, memang di dalam perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru itu ada perbedaan. Kalau di dalam perjanjian yang lama, melakukan dulu baru itu dikatakan dosa. Tetapi di dalam perjanjian yang baru, mengingini saja itu sudah menjadi dosa. Lalu dijelaskan di dalam ayat ini pun, saudara, segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman adalah dosa. Ada satu ayat di dalam Yakobus, kalau kita melihat di sana, Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17. Dari hal-hal yang kita lihat sekarang ini, saudara, kemudian nanti sebentar kita akan masuk di dalam iman. Kita akan berbicara soal iman, ya. Dikatakan di sana, mari kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi yang tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dapat menempatkan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Allah. Nah, sebelumnya dijelaskan di dalam ayat-ayat sebelum ayat ini,
bahwa kalau merencanakan segala sesuatu, mari kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jadi diberikan satu petunjuk bahwa ada perbedaan antara rencana yang direncanakan sendiri, yang dikehendaki sendiri, dengan rencana yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga ayat ini muncul, kalau kita merencanakan segala sesuatu itu, kalau itu baik dan didasarkan kebenaran firman Allah, karena berbicara baik itu, firman Allah itu baik. Amin, saudara. Kalau itu didasarkan dari hal kebenaran firman Allah, maka dijalankan pasti akan mendapatkan keberhasilan. Dan sebaliknya, saudara-saudara, kalau itu dilakukan, kita sudah tahu itu baik, sudah tahu itu berdasarkan firman Allah, tetapi kalau itu kita tidak lakukan, itu dikatakan apa? Dosa. Kita sudah tahu dosa, ya. Jadi melenceng dari tujuan, dari arah yang sebenarnya, hamartia. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, agar supaya posisi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dapat tempatkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab kalau kita nanti sebentar berbicara tentang iman, saudara, itu bukan hanya sekedar kita mendengarkan, oh, orang ini luar biasa, dia sukses, dia berhasil karena berdasarkan iman. Tetapi iman juga harus dialami secara pribadi. Sehingga kalau kita menjalankan iman itu, sebab iman itu harus ada perbuatannya. Kalau tidak ada perbuatan, iman itu akan kelihatan mati, tidak bergerak, tidak ada kemajuan apa-apa. Nah, kalau kita misalnya kita lihat di dalam ayat ini, segala sesuatu yang dilakukan, kalau itu baik tetapi itu tidak dilakukan, itu berdosa. Nah, kita tahu bahwa dalam segala jalan hidup kita sudah mempunyai misalnya seperti program-program pelayanan, misalnya seperti itu. Kalau itu semua kita tahu itu baik, lalu tidak dilakukan, berarti dosa. Ibadah itu baik atau tidak? Kalau tidak dilakukan berarti iya dong, kalau sesuai dengan firman Tuhan ini. Jadi ini yang menjadi patokan kita sebagai orang yang percaya, supaya kita bisa menempatkan diri kita untuk sesuai dengan kehendak Allah. Lagi-lagi saya mengatakan bahwa Allah sangat rindu, menginginkan supaya orang yang percaya kepadanya diberkati, bukan hanya berkat biasa, tetapi berkat yang berlimpah-limpah. Tetapi sekarang kembali kepada kita sebagai pengikut Tuhan. Lebih baik kita akan lihat, kita mulai saja membaca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama, ayat yang sudah sering tentu kita sudah baca. Dikatakan begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau di dalam terjemahan yang lama, di sana dikatakan begini, adapun iman itulah percaya yang sungguh akan hal perkara-perkara yang diharapkan, dan keyakinan akan hal perkara-perkara yang tiada kelihatan. Jadi iman itu adalah percaya dengan sungguh. Kalau di dalam ayat di dalam terjemahan yang baru memakai kata dasar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu.
Jadi kita harus tahu bahwa kita menginginkan sesuatu harus didasarkan dengan apa? Kan ada dasarnya. Tentu kalau kita melihat bahwa dasar dari semua yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berdoa dan kita beriman, menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, pertanyaannya, dasar kebenaran firman Allah itu apakah kita sudah lakukan atau belum? Nah ini sebab ini kan dasar. Kita perlu tahu yang mendasari iman itu, iman kita, harapan kita, keinginan kita. Kenapa begitu banyak orang yang kemudian mungkin dijauhkan Tuhan untuk ada di tempat ini? Tidak bisa mencapai tujuan, tidak bisa mencapai target, tidak bisa mencapai apa yang dia harapkan, karena tidak melihat dasar terlebih dahulu, tidak mendasarkan apa yang dia harapkan dengan kebenaran firman Allah. Coba bayangkan, minta maaf, dosa tetap jalan, tetapi kerinduannya banyak di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan akan menjawab? Firman Allah kita sudah tahu, dasar-dasarnya kita sudah tahu. Lalu kemudian kita mau melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu dari Tuhan. Nah, kalau dengan kata lain saudara, kalau kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan, kita lihat dulu apakah kita sudah melakukan dasar ini, kita melakukan firman ini atau tidak. Sebab seperti saya katakan tadi, iman itu harus bergerak. Iman itu jangan sampai tidak bergerak, tidak ada tindakan. Harus ada tindakan yang nyata. Dan itu diberikan contoh oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Yang kalau kita melihat seperti misalnya saya mencatat di sini di dalam Ibrani juga tentang Nuh. Kita tahu perjalanan Nuh. Pada waktu dia disuruh oleh Allah untuk membuat bahtera, dia kan belum tahu nanti akan banjir, air bah atau tidak. Dia kan memang diberitahukan, tetapi kan dia belum melihat. Tetapi dia taat untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, buat bahtera. Nah, sementara membuat bahtera, ada ujian, ada cobaan. Mungkin dia diolok oleh orang lain. Nah, kok si Nuh ngapain bikin bahtera di atas? Bukannya di bawah? Sehingga saudara-saudara kita pelajari kisah ini, tidak banyak orang yang diselamatkan pada waktu itu. Semua dibinasakan kecuali keluarga Nuh. Nah, ini kita dapat melihat bahwa ketaatan untuk melakukan kebenaran firman Allah itu penting, ya, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi satu tindakan, perbuatan, ketaatan yang dilakukan karena menjalankan perintah Tuhan itu disebut iman, dan dia dibenarkan, saudara-saudara. Jadi buat kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita berdasarkan kebenaran firman Allah. Jangan dulu kita mengharapkan sesuatu kalau kita belum melakukan akan kebenaran firman Allah ini.
Seperti saya katakan, kita sebagai orang percaya, misalnya kita hanya mendengar, oh orang percaya itu harus diberkati, pasti diberkati. Iya, saudara-saudara. Tetapi kalau kita hanya mendengar, hanya sepintas saja, lalu kemudian kita tidak melihat dari dasarnya. Kenapa orang percaya diberkati? Harus ada dasarnya. Ada haleluya, saudara. Supaya kita pun kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita menikmati luar biasa, saudara-saudara. Berbicara berkat, saudara-saudara, jangan kita selalu konotasinya jasmani saja. Sebab tidak sedikit orang juga yang percaya kepada Tuhan mengalami kesulitan. Makan hanya mungkin nasi pakai garam. Tetapi kalau itu berkat dari Tuhan, dia nikmati berkat itu. Walaupun hanya dilihat kasat mata hanya nasi dengan garam, tetapi karena dia doakan, dia mengucap syukur, meyakini bahwa itu adalah berkat Tuhan, dia pasti menikmati itu. Kan berbeda, saudara, dengan misalnya orang yang berkelimpahan apa saja dia mau, tetapi dia tidak bisa menikmati apa yang sebenarnya perlu untuk dia dinikmati secara tubuh ini, secara jasmani ini, dia tidak bisa menikmati. Karena pada akhirnya kan kolesterol, darah tinggi, asam urat, lalu tidak bisa makan yang dianggap enak-enak. Mentok-mentok makan bubur, seringkali kan seperti itu. Tapi coba kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita memposisikan diri sebagai orang yang taat melakukan akan kebenaran firman Allah, mau nasi hanya garam itu pasti nikmat sekali. Demikian juga dengan Abraham. Di dalam ayatnya yang ke-8, Ibrani 11. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, jadi di dalam perjanjian yang baru ini dijelaskan langkah-langkah tanggapan yang dilakukan oleh orang-orang percaya di zaman perjanjian yang lama itu kemudian dijelaskan di dalam perjanjian yang baru ini, bahwa langkah yang mereka ambil itu adalah berdasarkan iman. Karena itu adalah berdasarkan iman. Kita tahu sekali lagi, saudara, apa yang kita harapkan itu harus ada dasarnya. Jadi dasar yang kita kerjakan itu, yang kita harapkan itu adalah perintah dari firman Allah. Dan perintah dari firman Allah harus dilakukan. Tidak ada argumentasi daripada Nuh dan Abraham di sini, saudara-saudara. Tidak ada protes yang mereka sampaikan. Kok Tuhan suruh tapi tidak dikasih tahu tempat di mana dia akan tuju. Kok Tuhan suruh bikin bahtera tapi belum ada kelihatan hujan besar dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, seringkali kita sebagai manusia, ya walaupun orang yang percaya, kita kepengen sama seperti Thomas, melihat dulu baru percaya. Itu bukan iman, saudara. Kita perlu iman. Yang sekali lagi saya mengatakan bahwa dasar dari iman itu adalah kebenaran firman Allah, perintah daripada Allah yang harus dilakukan. Sehingga ketika kita mengharapkan sesuatu, itu pasti Tuhan berikan kepada kita. Itulah iman, saudara. Beriman supaya hujan tidak turun. Kan berhenti sebelum ibadah. Pasti saudara-saudara juga ada yang berdoa mungkin seperti itu. Itu adalah iman. Kita belum melihat, belum berhenti.
Tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan berikan itu. Itu bisa terjadi. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita melihat dua contoh di dalam perjanjian yang lama ini tentang Nuh dan Abraham, yang mereka dasari perjalanan iman mereka itu dengan melakukan kebenaran firman Allah terlebih dahulu. Mereka taat, ya, mereka jalankan saja. Abraham, apakah dia tidak punya tantangan? Banyak tantangan. Sementara dia berjalan menuju ke tempat yang dituju, yang diberitahukan oleh Allah, dia banyak tantangan, saudara-saudara. Tetapi tantangan itu tidak akan bisa menjadi hambatan untuk menghalangi dia sampai ke tempat tujuan. Sebab kenapa? Allah yang menyertai kehidupan mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita pasti akan berhasil. Sekalipun banyak tantangan, banyak rintangan, pasti kita akan berhasil. Pasti kita akan sukses. Pasti kita akan naik dan bukan turun. Sebab kenapa? Kita melakukan kebenaran firman Allah. Dan itu yang akan menjadi dasar yang paling kuat. Sehingga kalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada. Amin. Mau sekuat apapun kuasa yang ada di dunia ini, kalau kita dasari perjalanan percaya kita, iman kita dari kebenaran firman Allah dan kita melakukannya, itu tidak akan mempan di dalam kehidupan kita. Dan itu sudah dibuktikan oleh Yesus dan dia pesankan kepada murid-muridnya. Kuasa ini akan menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, kemudian saudara, kita melihat di dalam perjanjian yang baru. Namun sebelumnya kita lihat dulu berbicara tentang iman ini di dalam ayatnya yang ke-6, Ibrani pasal yang ke-11. Ini benar-benar kita perlu mengerti tentang iman ini, saudara ya. Dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ini saudara, kita semua di sini bersungguh-sungguh mencari Allah, sehingga kita betul-betul dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Percaya bahwa Allah ada. Ada untuk apa? Menolong kita yang mempunyai masalah, menyembuhkan mereka yang sakit, memulihkan ekonomi kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Dia ada untuk hal-hal seperti itu. Sebab kita beriman kepada Dia. Amin, saudara. Kita percaya bahwa Dia sanggup memberikan pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita lihat seperti saya katakan tadi di dalam perjanjian yang baru, contoh tentang orang-orang yang beriman, yang secara langsung mereka mengalami atau diakui oleh Yesus sendiri. Iman perwira. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Lukas 7 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Nah, ini adalah merupakan satu pernyataan
yang disampaikan oleh perwira ini, saudara-saudara, bahwa kalau seandainya, sebab dia punya kuasa, kalau dia menyuruh orang lain, pasti orang itu akan pergi, akan melakukan apa yang dia suruh. Bahkan di dalam bagian yang terakhir dikatakan, kalau dia ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Nah, saya perhatikan akan apa yang dikatakan oleh perwira ini, saudara. Lalu kemudian kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Allah. Diperintahkan oleh kebenaran firman Allah. Sebab ini pun saudara-saudara berbicara tentang seorang yang dipercaya oleh orang lain. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, percayalah dengan sungguh-sungguh, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan, lakukan saja. Amin, saudara. Bukankah pengalaman dari murid-murid Yesus, Petrus dan kawan-kawan, pada waktu mereka mencari ikan, mereka tidak mendapat apa-apa. Lalu Yesus datang, lalu Yesus menyuruh, tebarkanlah jalanmu. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Kalau tidak salah dia katakan, karena engkau yang menyuruh, karena Tuhan yang menyuruh, karena Yesus yang menyuruh. Sesuatu yang mereka kan pengalaman di danau. Mereka bisa tahu tempat di mana banyak ikan, di mana tidak ada ikan. Nah, sekarang mereka sudah sepanjang malam, kalau tidak salah, mereka tidak dapat ikan apa-apa. Satu pun tidak. Nah, mereka ungkapkan kepada Yesus, tetapi mereka katakan, karena engkau yang menyuruh, kami akan melakukan itu. Jadi tindakan yang menjalankan atau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu akan melihat perkara yang besar, akan menikmati mujizat yang luar biasa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan orang percaya. Ayatnya yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi tindakan dari perwira ini, perkataan dari perwira ini, kalau kita pelajari, dia bukan termasuk orang Israel, tetapi dia banyak membantu pelayanan. Dan kemudian saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh perwira ini itu dianggap iman, percaya. Kemudian dia menjadi percaya. Ada di kitab yang lain dikatakan bahwa dia percaya. Jadi dia, karena dia percaya, kemudian dia melakukan hal ini. Dia tahu, dia yakin bahwa Yesus sanggup menolong, sehingga pertolongan itu dinyatakan. Ayatnya yang ke-10, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Amin, saudara. Pertolongan Tuhan dinyatakan buat setiap siapapun yang beriman kepadanya, yang percaya kepadanya. Lalu yang kedua, iman perempuan Kanaan. Di dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-28. Kita baca saja dengan cepat. Dikatakan begini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya
suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Hai ibu, besar imanmu. Berarti saudara-saudara, kadar iman itu berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil berarti. Tetapi pun saudara-saudara, digambarkan di dalam Yesus katakan kepada murid-muridnya, kalau engkau mempunyai iman sama seperti biji sesawi saja, engkau dapat mengatakan kepada gunung itu pindah, itu akan pindah. Itu digambarkan iman yang kecil. Iman yang kecil tetapi didasarkan dengan kebenaran firman Allah, itu akan terjadi. Ya, saya tidak tahu seberapa besar iman yang kita miliki pada saat ini. Tetapi percayalah, kalau engkau sudah melakukan kebenaran firman Allah, engkau sudah menjalankan kebenaran firman Allah, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau butuhkan, apa yang engkau kehendaki, apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi harapanmu, kalau belum terjawab, kita melihat kebenaran firman Allah. Apakah kita sudah dasarkan keinginan kita itu, harapan kita itu dengan kebenaran firman Allah? Sebab kalau kita sudah dasarkan dari kebenaran firman Allah, kalau Nuh ditolong oleh Tuhan, kalau Abraham ditolong oleh Tuhan, kalau perwira ditolong oleh Tuhan, kalau perempuan Kanaan ditolong oleh Tuhan, kita pun pasti ditolong oleh Tuhan. Sebab kita mendasarkan dari dasar firman yang sama, kebenaran yang sama, yang dilakukan, yang dijalankan oleh 4 orang yang kita pelajari pada saat ini. Maka dia pasti akan berikan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Jadi ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting. Saya ingatkan, iman itu harus bertindak, harus melangkah, harus dilakukan. Jadi kita mendengarkan firman, jangan hanya kita sekedar mendengar, tetapi itu dilakukan. Amin. Sebab ketika kita melakukan kebenaran firman Allah, Tuhan menilik kehidupan kita. Sebab Tuhan itu kan tahu, saudara-saudara, sampai kedalaman hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh melakukan firman itu atau tidak, Tuhan pun tahu. Ada haleluya, saudara. Apakah kita hanya sepintas, Tuhan pun tahu, saudara. Tetapi mari kita belajar di sini bahwa kita perlu iman, dan iman itu didasari dari melakukan kebenaran firman Allah, sehingga kita pasti mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Pada saat ini saudara berharap apa di hadapan Tuhan, diberkati dengan perkara jasmani atau rohani, ataupun supaya disembuhkan mungkin dari sakit. Percayalah, Allah kita Allah yang sanggup, Allah yang besar, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu yang bagi kita manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Sebab Dia Tuhan. Siapa yang percaya kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman-Nya, pasti ada pertolongan, pasti ada jawaban dalam setiap pergumulan kita.
Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian belum pernah ada kasih di dunia. Dan saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan datang di depan. Belum pernah ada kasih dunia firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan. Ada banyak harapan yang ada di dalam hati kami. Kami ingin semuanya bisa terlaksana, bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tapi Engkau ingatkan untuk mendasari akan semuanya dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan kepada kami semua untuk melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, supaya segala sesuatu yang kami harapkan itu Tuhan memberikan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini lagi, di hadapan kami ada roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang sudah berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami manusia. Bapa, kami percaya ketika Engkau memberkati roti dan air anggur ini, di dalamnya mengandung kuasa yang besar. Dan pada kesempatan ini Tuhan, berkatilah roti dan air anggur ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ingin merasakan dan kami ingin menikmati perkara-perkara yang heran dan ajaib itu terjadi dalam kehidupan kami. Dosa yang sebesar apapun disucikan oleh darah Yesus.
dan setiap kami yang ada dalam keadaan sakit, melalui bilur Yesus sudah disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang bermasalah ditolong oleh Tuhan. Biar itu terjadi pada saat ini dalam kehidupan kami semua, Tuhan. Berkaryalah Engkau dalam hidup kami, dan kami beriman bahwa itu pasti Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, layakan kami semua untuk menerima perjamuan ini. Kami hamba-hambamu, sucikan, kuduskan kami, layakan untuk kami melayani Engkau, sehingga kami pun diberkati oleh Tuhan. Dengan pengucapan syukur, kami sudah berdoa dan sambut akan perjamuan ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
berikan kepada kami itu sempurna adanya. Segala sesuatu yang Engkau karuniakan kepada kami adalah sempurna adanya. Engkau menyelamatkan kami di kayu salib, itu adalah sempurna. Biar kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Berikan iman, keyakinan, percaya sungguh kepada Engkau untuk menikmati dan merasakan perkara yang ajaib dan heran di dalam setiap hidup kami. Kita mengangkat roti dan saudara dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengangkat cawan minuman dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan iman, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Engkau baik, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Masuk keluar Maha Kudus dengan darah masuk ke hatiku. Saya serahkan kepada Ibu Gembala.
sesuai dengan dasar iman kami kepadamu, agar benar-benar kami dapat melihat setiap kerinduan hati kami, setiap permohonan-permohonan kami akan Tuhan berikan. Asal kami hidup benar dan berkenan, hidup sesuai dengan iman di dalam Yesus Kristus, maka kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Teguhkan kami dengan firman-Mu Tuhan, biar firman terus berkarya di dalam hidup kami. Jadikan kami kuat oleh kebenaran dan kuasa-Mu. Terima kasih juga buat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kami yang sudah makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami akan mengalami mujizat Allah yang luar biasa. Yang sakit, bilur-bilur Yesus menyembuhkan saudara. Dalam nama Yesus ada kesembuhan ilahi. Benar-benar Tuhan, kami datang beribadah, kami mengalami Tuhan yang besar, dan kami mengalami mujizat-Mu menjadi bahagian kami semua. Terima kasih Bapa, terus bekerja, terus nyatakan hal-hal yang besar dari Engkau. Karena itu sangat kami dambakan dan inginkan dalam hidup rohani kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan, pakai dia, urapan Allah ada di atas hidupnya. Buka rahasia kebenaran firman-Mu. Berikan dia kekuatan, kesehatan. Engkau dipermuliakan lewat hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan terima firman, juga tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah ini. Kita nyanyikan doa Yabes, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Bapa, kami hanya bergantung kepada Engkau. Engkau yang sudah mengaruniakan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan kepada kami. Dan kami percaya ketika kami beraktivitas, kami yakin bahwa Engkau pasti menyertai dan memberkatinya. Berdoa juga buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami. Bapa, kalau mereka dalam keadaan sakit, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka, sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka dapat mengalami kebaikan Tuhan, mereka ditolong oleh Tuhan, dan Engkau ditinggikan di dalamnya. Berdoa juga buat bangsa negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Pulihkan bangsa kami ini, teristimewa selamatkan bangsa kami ini ya Tuhan. Pemerintah yang ada diberikan hikmat kebijaksanaan, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Kami juga berdoa dan kami mempunyai keyakinan bahwa virus corona Engkau pasti akan mematikan, menghentikan penyebarannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami semua ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan.
sehingga dihindarkan, dijauhkan dari virus corona dan varian-variannya, bahkan sakit penyakit apapun. Terima kasih Bapa di sorga, sebentar kami kembali pulang, sertai dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami pulang dengan berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.